Ada air. Oh, itu gelas ya? Itu gelas. Nyuli. Bisa silakan. Ibu silakan minum. Itu kebetulan masih kosong kan karena belum ada iklan yang masuk. Boleh saya merokok nggak? Tidak boleh, karena saya agak alergi sama asap rokok. Oke, kita lanjut. Tolong ya Pak, Iya, tolong. ya kita bukan bahas Anda rokok. merokok saja saya sudah menjauh. Kita bukan bahas rokok, Bu. Iya, oke. Nah, Enggak, ibu kan ngikutin gaya oh iya, Abah tuh nah. hafal sudah berarti Hulu ya. balang di atas batu, Bukan hulu assalamualaikum. balang. Ayo, Salah kayaknya. kita lanjut. Bukung balam di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-kanti sanak kerabat baik dunia maupun akhirat semoga sehat walafiat. Di konten ngotah spesial ini sungguh apa? apa itu kayak karena di depan saya ada bintang tamu yang sangat spesial. 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Ada apa di perayaan Kartini di 2021? Apakah Kartini negeri ini Pertanyaan ini saya belum pertanyaan ya. belum. Saya mau nanya gitu. Sudah terbebas dari belenggu-belenggu patriarki. Kita akan bahas bersama Sawitri Joyo. Jeng gitu nah, ada musiknya gitu. Saya itu pengen bertanya, Bu. Di momentum Hari Kartini itu, menurut Ibu Sawitri, apa yang harus kita petik? Oke. Menurut saya, kenapa Hari Kartini itu ada untuk diperingati? Bisalah kita ambil nilai-nilai dari perjuangannya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Jangan hanya diperingati sebagai Hari Kartini saja, tapi nggak tahu intinya seperti apa. Jadi udah ada 2 clue ini ya. Kita peringati secara langsung ataupun tidak langsung gitu. Iya. Seperti apa menurut Ibu? Oke, kalau secara langsung ya seperti yang sudah bisa teman-teman pasti tahu lah di TV ada yang pakai kebaya, mengikuti sosok Kartini itu seperti apa gitu kan. Seremonial gitu? Seremonial, Iya. Jadi, tapi seremonialnya juga harus kita ambil petik langsungnya juga itu tadi. Kalau tidak langsungnya ada sebagian orang memang tidak memperingati gitu, tapi Iya. dia tahu gitu nah. Dia tahu. Dia tahu Hari Kartini itu ini Hari Kartini. Siapa itu ibu kita Kartini itu siapa? Pasti tahu. Nah, makanya dibilang tuh secara tidak langsung. Jadi bukan berarti orang yang tidak memperingati secara seremonial, terus mereka tidak memperingati juga gitu. Apalagi sekarang corona. Kalau dulu corona iya, beberapa instansi pakailah kebaya, betul kan? Iya. Atau misalnya guru-guru di sekolah kadang-kadang untuk memperingatinya ya pakai kebaya juga. Iya, pernah ada loh. Itu sudah ada lombanya, jadi pas lomba anak-anak pakai kebaya, ibu gurunya pakai kebaya juga. Bapak-bapaknya pakai menyesuaikan sepertinya. Saya kira pakai kebaya juga. Nah, nilai apa yang bisa dipetik dari peringatan Kartini? Ya, nilai yang bisa dipetik nilai perjuangan lah. Karena kan Kartini itu sosok, apalagi dia orang Jawa asli ya. Orang Jawa asli itu tuh Ibu orang Jawa juga? Iya. Tapi nggak rasis ya? Enggak. Takutnya nanti kan kita bicara Jawa, Jambi, ada unsur-unsur rasisnya, enggak kan? Unsur rasis? Enggak deh. Enggak. Nah, saya nggak suka yang kayak gitu. Saya cuma mancing aja, Bu. Maaf. Oke. Nah, terus sosok Kartini seorang perempuan ya dari Jawa, Bu ya? Iya. Jepara ya? Iya. Nggak usah pura-pura nggak tahu deh ya. Oke, terus kita kan butuh kasih edukasi juga kan kepada karena penonton kita ini semua lini, Bu. Oke. Baik, ada lagi, Pak? Nah, itu terus sosok perempuan dari Jawa. Wah, jadi beberapa budaya-budaya ke Jawa yang mengekang ini ya, kungkungan kepada perempuan lah. Budaya patriarkinya kan pada saat itu masih kental. Nah, budaya patriarki ini apa? Budaya patriarki itu yang menempatkan perempuan itu di posisi di bawah laki-laki dan harus tunduk sama aturan-aturan yang dibuat sama laki-laki. Jadi ada beberapa aturan yang mengekang gitu. Contohnya tuh ya, kalau zaman dulu tapi yang ke sekolah tuh laki-laki. Perempuan tuh nggak boleh sekolah.
Yang urusannya Yang urusannya pokoknya yang di rumah. dapur, kasur, Sumur. sumur. Ya, harus Ya, ya, menjaga penampilan yang cantik. yang cantik. Ya pokoknya itulah perempuan gitu. Tidak ada kebebasan berbicara. Oke. Nah, Tapi jadi hal itu masih muncul aja sampai sekarang ya? masih Masih. tetap ada. Oke, sebelum kita bahas yang sekarang ya, terus aja Bu. Tadi ini Nah, menarik, ini tambah menarik teman-teman bahwa pada masa lalunya di perjuangan Kartini, Bu ya, ya, perempuan masih termarginalkan ya, apa maksudnya tuh termarginalkan? tersingkirkan lah Oh, ya, apa pokoknya terkungkung ya, jauh-jauh terkungkung apa Ibu? Ya, terkungkung sama beberapa ya aturan-aturan adat aturan-aturan ya. itu patriarki tadi. Nah, terus Nah, kebetulan hmm, kalau saya bilang sih mungkin karena kan dia keturunannya dari ini ya, dari turunan ningrat lah. ya ya. Namanya Raden Ajeng Kartini itu. Jadi, ayahnya kan memang, bisa menyekolahkan beliau, tapi nggak sampai sesuai keinginan beliau gitu. Hanya Oh, sampai umur berapa, 12 tahun. Tetap aja sudahnya kembali lagi ke rumah, dipingin nggak boleh keluar rumah, kayak gitu. Itulah yang sebenarnya kita petik ya, bahwasanya perempuan itu juga punya hak untuk mengenyam pendidikan tinggi, mengenyam. contohnya Hmm, seperti yang dicita-citakan Raden Ibu Ajeng. Raden Kartini. Ajeng, berarti dia bangsawan, Boy ya? Iya, Raden Ajeng Kartini, masih karena turun. mampu sekolah kan. Iya, mampu sekolah. Dia kan sudah di zona nyaman nih, Bu. Kenapa dia berjuang untuk perempuan? Karena kan merasa perempuan nanti kalau sudah dikungkung lagi di Oh, rumah. Dia berarti kan sekolah, dia beliau mengalami hal itu juga pada waktu itu? iya, Oh, kalau saya mungkin ya, tapi hmm, menurut saya memang ia mengalami, karena kan dia sekolahnya juga nggak karena sampai tinggi ya gitu, karena saya nah. berpandangan kan, pada zaman dahulu yang namanya Raden Ajeng, anak bangsawan, ini, mempunyai apa ya, kelas yang Eks berbeda dengan rakyat iya, lainnya yang terkumpul tadi. tapi kan lebih kepada laki-laki, untuk pendidikan itu Mmm, lebih kepada laki-laki, untuk perempuannya hanya sampai umur beberapa tahun. walaupun dia bangsawan pada waktu itu? Iya. Oke. Walaupun dia bangsawan pada waktu itu tetap, karena dia berasal dari budaya Jawa, jadi tetap mengikuti aturan-aturan budaya Jawa tadi. Cuma sampai Berarti budaya Jawa nggak bagus dong? jangan ngejek seperti itu. Nah, ibu kan bilang dengan aturan budaya Jawa, aku bilang. Iya, Kan bagaimana? kan zaman dulu. Oh, zaman dulu, ya ya. Saya kan menceritakannya hidup. Iya, menarik ini. Nah, kalau kayak gitu saya pulang deh, Enggak pulang. nah, ibu harus harus sabar. Tidak. Ini menguji nyali Pulang, juga, saya Bu. pulang. Enggak, waduh, ini mahal-mahal loh saya undang. Mahal-mahal, nggak dibayar. Ya, minum, Bu, minum dulu. Perlu dibuatin Berarti lagi? ini bukan masalah, budaya buruknya, Bu, ya? Udah. Ya, udah. Udah, Udah tadi masalah ngambil budaya, nilainya ya, nilai, setidak-tidaknya ya. kita berjuang lah ya. Mhm, Perempuan itu harus juga menempuh cita-cita juga menempuh cita-cita. sedangkan Kartini aja dia yang sudah tunan bangsawan, dia tetap ingin melanjutkan studinya. Berarti, beliau melihat kondisi atau realita, sosial di Iya, sekelilingnya di waktu itu, Bu, ya? iya, karena dia sekolah akhirnya Mmm, kan dia berbaur juga sama, berbaur. bangsawan-bangsawan dari Belanda. Tahu bagaimana perempuan-perempuan di luar sana seperti apa kehidupannya. Jadi dia membandingkan itu gitu, ternyata perempuan-perempuan Indonesia itu ada beberapa hal yang, eee, diatur gitu, jadi sehingga kurang bebas seperti kayak mau sekolah, diatur sampai umur Oke, sekian, nggak sama dengan laki-laki seperti oke. itu. Berarti, beliau masuk ke dalam ranah itu dan menganalisis kondisi yang terjadi gitu kan. Iya, Akhirnya, berjuanglah beliau dan, ini menjadi sebuah referensi bagi perempuan pada masa sekarang. Nah, baru, Bu, kita bicara kondisi perempuan pada masa sekarang. Ini Indonesia sudah merdeka hampir 70 tahun lebih, Ibu, ya. ya, Nah, bagaimana kondisi perempuan saat ini kalau pandangan Ibu? kondisi perempuan saat ini Mhm, bisa dibilang lebih baik lebih baik. dari kondisi perempuan dahulu, ada yang lebih baik, tapi ada beberapa hal juga yang tetap masih seperti budaya seperti dahulu. Saya melihatnya, Mmm, dari program Ibu dan teman-teman juga kan, ada Kakak Ida ya, iya, ada Mbak Ira, Mbak Ira?
Iya. Iya, Mbak Ira juga bicarakan perempuan, ada yang di Jambi itu ada sosok Ratna Dewi. Punya banyaklah teman-teman di Beranda, di PAUD Embun Pagi, Ibu juga di sana kan. Selalu membicarakan tentang bagaimana perjuangan perempuan untuk melawan budaya patriarki ya. Nah, eee, kondisi seperti ini banyak tindakan KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga, dan kriminal, hal-hal kriminal juga terjadi, kekerasan lainnya baik di jalanan ya. Iya, Ini melanda perempuan. betul. Nah, lemahnya kan kita di negara ini, Bu, ya. Apa yang terjadi dengan negara ini sehingga Waduh. apa, Aku nyerah kalau sosok ngomongin perempuan hukum mah. Nanti tangkap sehingga sama jangan takut, Bu. Saya yang bukan ditangkap. takut. Saya yang ditangkap. Kita bicara hal realita. Di mana Heeh. lemahnya? Kan ada selalu dikampanyekan, meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga, terus ada penghargaan ini, ya ada Putri Indonesia yang disanjung-sanjung dan sebagainya. Tapi kondisinya kan masih saja pemberitaan-pemberitaan tentang kekerasan terhadap perempuan, terus apa namanya, yang kesetaraan itu, Setara gender. kesetaraan gender. Seperti apa Ibu memandang? Saya memandangnya kalau kesetaraan gender, kalau dari pendidikan seperti yang diperjuangkan ini, sekarang perempuan-perempuan juga sudah banyak kan yang sekolahnya tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Itu Bahkan bahkan menyamailah dengan laki-laki. Kalau laki-laki bisa sekolah sampai S3, mungkin iya, S5, perempuan juga ada yang bisa gitu. Nah, kalau misalnya masalah kekerasan itu makanya terkadang balik laginya ke kita gitu. Nah, balik lagi ke kita. iya, balik lagi ke kita. Mau tetap melanggengkan itu atau enggak? Pasti ada, cuma beda, masalah laki-laki dan perempuan itu di dalam ini aja ya, jenis kelamin aja, Bu, ya, kalau kita pandang ya. Iyalah, Tapi hakikatnya tetap manusia, iya, itu yang harus, karena kan itu masalah manusia. iya, Berarti masalah hakikatnya manusia, manusia. manusia. Maka dia bilang, ya Mhm, memang terkadang ada juga kadang sudah dapat kekerasan dari laki-laki, kekerasan dalam rumah tangga. Tapi mhm, perempuannya nerima aja. menerima aja. Legowo katanya. Udah Tapi enggak. perempuan-perempuan seperti itu perlu Itu yang perlu diedukasi gitu. diedukasi ya? Bukan berarti kita melawan, setidaknya dia tahu dia sedang mengalami kekerasan gitu. Mhm, Adalah pergerakan dari dia supaya tidak terulang kembali kan? Seperti heeh. itu kan? Ya Kalau sih? di Jambi Kalau khususnya di seperti Jambi apa kondisinya? Kan Ibu kan sudah nggak menjalani program nih. kalau kondisi di Jambi beberapa sepertinya sudah ada yang cukup Heeh, sadar lah ya. Kalau yang kekerasan lebih baik kan sudah ada hukumnya juga. hukumnya. Bisa kita laporkan juga. Tapi Kebiasaan. salah paham, salah tanggap tentang perempuan. Ada juga dalih-dalih agama juga digunakan, Bu. Itu kan Iya, menggunakan satu dalih agama, iya, Mbak. Satu dalih di itu pun agama. belum, ya dipelencengkan aja kan. Iya. Bilangnya, oh pokoknya laki-laki ini imam dalam rumah tangga, perempuan harus seizin ini segala macam. Tapi kan kalau tidak diluruskan ya, Bu. Tolong diluruskan Pak, Bapak Saya sebagai juga sebagai imam saya Pak. saya juga bukan ustaz. Pak, Nah, tapi setidak-tidaknya Anda meluruskan Anda sebagai seorang imam kan dalam rumah tangga. kalau sekarang enggak, Bu. Di podcast ini enggak. Di podcast ini enggak. Kalau saya imam nanti kita sholat berjamaah di sini. Imam dalam Oh rumah ya, tangga Pak, bukan oke. imam dalam sholat Pak. Oke, nggak Tolong usah Pak, tolong Pak, oke. tolong. Itulah Tapi budaya sesekali boleh lah yang iya, ini nih, ini yang punya podcast kembali diwawancara. Tolong Pak, iya, iya. diluruskan katanya menggunakan dalih agama. Iya salah tangkap maksudnya, Bu. Perempuan. Iya, salah tangkap. Berarti enggak Jadi bagus juga jadi kan? biar benar Iya, tanggapnya. benar tanggapnya. Oke, Benar ini tanggapnya sangat, gimana Pak? ya bahwa apa yang kita petik di peringatan Hari Kartini ini, Nah, jadi ada, benar tanggapnya. ya, Kan memang ada dalih yang bilang perempuan harus nurut sama suaminya. Suami itu imam dalam rumah tangga. Iya, Nah, katanya salah tanggap Pak. Ayo, ya biar benar tanggap. kalau menurut saya, Bu, ya, masalah apa namanya itu jenis kelamin ya, laki-laki ada perempuan. Nah, untuk menyatukan frame berpikirnya mengarah kepada manusia ya. Ya, kita ini manusia, ciptaan Tuhan gitu ya. Iya. Manusia, ya bertindaklah secara manusiawi. Bagaimana kita bisa memanusiakan manusia. Nah, coba punya prinsip hidup seperti itu aja. Perkemanusiaan ya.
Ya, lagi-lagi di peringatan Hari Kartini ini, saya sudah bisa memahami betapa pentingnya perjuangan kita bersama untuk menaikkan harkat martabat manusia, baik laki-laki Iya. maupun perempuan gitu ya, Bu, ya? Iya. Oke, I Perempuan see. juga berhak pintar toh. Oke, iya. Perempuan boleh bersuara kan? Iya. Kita diciptakan berbeda untuk saling melengkapi. Waduh, closing statement-nya sangat luar biasa. Ya, betul Terima kan? kasih, Bu. Terima Kita kasih kembali. berbeda untuk saling Melengkapi. Perempuan Indonesia bangkit melawan. Terima kasih, My Honey. My sweetie. Oke, ada itik di tengah sawah, ada kepiting di bawah batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.